Selamat datang di Share Wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-12, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-11, dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-12 ini, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat grafik batang pada Excel, agar teman-teman dapat membuat grafik batang secara mudah. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-12 ini, dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen. Dalam membuat tabel batang ini, kita akan menggunakan data dari tabel penjualan laptop tahun 2020, sebagaimana terlihat pada layar. Data yang digunakan dalam grafik batang adalah data merek laptop dan jumlah unit terjual. Kita seleksi atau blok sel-sel, mulai dari sel C4 sampai sel D9. Lalu pada tab menu Insert, pada grup Ribbon Charts, klik ikon Insert Column or Bar Chart, dan terlihat berbagai bentuk dari grafik batang. Pada contoh ini, kita pilih Clustered Column. Dan pada layar sudah terlihat grafik batang. Kita dapat mengatur posisi letak grafik tersebut dengan cara, pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas, bidang area grafik, kita klik kiri mouse, jangan dilepas, dan arahkan ke posisi yang kita inginkan, lalu lepas klik kiri mouse. Apabila ukuran bidang area grafik kurang besar, maka kita pun dapat mengaturnya, dengan cara, kita klik terlebih dahulu bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Pada tanda lingkaran kecil yang terletak pada pojok kiri bawah, atau kanan bawah frame, kita klik kiri mouse jangan dilepas, lalu kita geser-geserkan, sampai ukuran bidang area grafik, sudah sesuai ukuran yang kita inginkan. Apabila kita ingin memindahkan grafik pada sheet baru, kita klik terlebih dahulu bidang area grafik. Maka muncul tab menu Desain, lalu klik menu Move Chart, maka akan muncul kotak dialog, dan pada bagian New Sheet, kita centang. Pada bagian New Sheet, terlihat nama sheet baru yang dibuat oleh Excel, dengan nama Chart 1. Jika kita tidak menginginkan nama sheet baru tersebut, maka kita dapat mengganti nama sheet tersebut, sesuai yang kita inginkan. Pada contoh ini, kita akan menggunakan nama sheet baru tersebut, yaitu Chart 1, lalu kita klik OK. Maka grafik telah berpindah ke sheet Chart 1. Dan apabila kita ingin mengembalikan kembali grafik ke sheet 1, maka kita klik kembali bidang area grafik, pada tab menu Desain, lalu klik menu Move Chart, lalu pada kotak dialog, centang objek In, kemudian pilih sheet 1, lalu kita klik OK. Maka terlihat grafik telah berpindah kembali ke sheet 1. Jika kita perhatikan pada grafik, garis sumbu Y dan garis sumbu X tidak ada. Dan kita akan membuat garis sumbu Y dan garis sumbu X, dengan cara, kita klik terlebih dahulu bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu Desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu Grid Lines. Kemudian pilih More Grid Line Option. Maka muncul menu Format Major Grid Lines pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu Major Grid Line Option, kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Fill and Line. Kemudian pada menu Line, kita centang menu Solid Line.
Dan pada bagian color, kita pilih warna hitam. Selanjutnya pada drop-down list di sebelah kanan menu Axis Options, kita pilih Horizontal Category Axis. Lalu kita centang menu Solid Line. Dan pada bagian color, kita pilih warna hitam. Kemudian kita tutup menu Format Axis, dengan kita klik tanda silang, lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kini terlihat pada grafik, garis sumbu Y dan garis sumbu X sudah terlihat. Pada grafik terlihat, warna dari bentuk grafik batang adalah berwarna biru, dan untuk mengganti warna tersebut, misalkan akan kita ganti menjadi warna hijau, maka kita klik grafik batang, lalu pada tab menu Desain, kita klik menu Change Color, dan pada bagian monokromatik, kita pilih warna hijau, lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kita juga dapat mengganti judul dari grafik, kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas, lalu kita klik 2 kali pada judul grafik. Kemudian kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A, pada keyboard secara bersamaan. Lalu kita ketikkan judul grafik, misalkan, penjualan laptop tahun 2020. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Jika huruf judul grafik akan ditebalkan, dan diganti warnanya, maka klik judul grafik, lalu pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik ikon bold. Kemudian pada drop-down list yang berada di sebelah kanan ikon font color, kita klik dan pilih warna yang kita inginkan, misalkan kita pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Pada grafik belum memiliki title untuk sumbu Y dan sumbu X. Kita akan menambahkan title untuk sumbu Y dan juga sumbu X. Untuk menambahkan title pada sumbu Y, kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu Desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu Axis Title, dan pilih Primary Vertical. Kemudian kita klik 2 kali pada title sumbu Y, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan jumlah unit terjual. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu Y, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik ikon bold. Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan ikon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Selanjutnya untuk menambahkan title pada sumbu X, kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu Desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu Axis Title, dan pilih Primary Horizontal. Kemudian kita klik 2 kali pada title sumbu X, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan merek laptop. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu X, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik ikon bold. Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan ikon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Berikutnya kita akan membuat angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, dengan pemisah ribuan.
Kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element, lalu pilih menu Akses, lalu pilih menu More Access Option. Maka muncul menu format aksis pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu Axis Option, kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Axis Option. Kemudian pilih dan klik menu Number. Lalu pada kategori, klik drop-down list, pilih Number. Lalu pastikan pada bagian Use 1000 Separator, telah dicenterang. Dan pada bagian Decimal Place, ketikkan angka 0. Lalu Enter. Kemudian kita tutup menu format aksis, dengan kita klik tanda silang. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Sekarang kita perhatikan, skala angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, dimulai dari angka 0, lalu 200, 400, dan seterusnya, atau dengan kata lain, setiap angka akan ditambahkan 200. Apabila kita ingin merubah skala angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, di mana setiap angka akan ditambahkan 100, dapat dilakukan dengan cara, kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element, lalu pilih menu Akses, lalu pilih menu More Access Option. Dan pada menu format aksis, di bagian drop-down list sebelah kanan menu Axis Option, kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Axis Option. Kemudian pilih dan klik menu Axis Option. Kemudian di bawah Bounds, di kotak maksimum, ketikkan nilai 1100, lalu Enter. Lalu di bawah Units, di kotak Major, ketikkan nilai 100, lalu Enter. Kemudian kita tutup menu format aksis, dengan kita klik tanda silang, lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Contoh berikutnya, kita akan membuat grafik batang, menggunakan dua data penjualan laptop, berdasarkan data dari tabel daftar penjualan laptop tahun 2020-2021, sebagaimana terlihat pada layar. Kita seleksi atau blok sel-sel, mulai dari sel C7 sampai sel E11. Lalu pada tab menu Insert, pada grup Ribbon Charts, klik ikon Insert Column or Bar Chart, lalu kita pilih Clustered Column. Dan pada layar sudah terlihat grafik batang, di mana terdapat dua bentuk grafik batang dengan warna yang berbeda, yaitu warna biru, menunjukkan penjualan laptop tahun 2020, dan warna orange, menunjukkan penjualan laptop tahun 2021. Selanjutnya kita ganti judul grafik, agar lebih sesuai, dengan cara, judul grafik, kita klik dua kali, lalu kita ganti dengan penjualan laptop tahun 2020-2021. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kemudian kita tambahkan garis sumbu Y dan garis sumbu X. Kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Lalu pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element, lalu pilih menu Grid Lines, pilih More Grid Line Option. Maka muncul menu format Major Grid Lines pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu Major Grid Line Option kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Fill and Line. Kita centrang menu Solid Line. Dan pada bagian Color, kita pilih warna hitam. Selanjutnya pada drop-down list di sebelah kanan menu Axis Options, kita pilih Horizontal Category Axis, lalu kita centrang menu Solid Line, dan pada bagian Color, kita pilih warna hitam.
Kemudian kita tutup menu format aksis, dengan kita klik tanda silang, lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Sekarang kita tambahkan title pada sumbu Y. Klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu aksis title, dan pilih primary vertikal. Kemudian kita klik 2 kali pada title sumbu Y, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan jumlah unit terjual. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu Y, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik icon bold. Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan icon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Selanjutnya untuk menambahkan title pada sumbu X, kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu aksis title, dan pilih primary horizontal. Kemudian kita klik 2 kali pada title sumbu X, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan merek laptop. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu X, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik icon bold. Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan icon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Berikutnya kita akan membuat angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, dengan pemisah ribuan. Kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element, lalu pilih menu Akses, lalu pilih menu More Access Option. Maka muncul menu format aksis pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu Axis Option, kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Axis Option. Kemudian pilih dan klik menu Number. Lalu pada kategori, klik drop-down list, pilih Number. Lalu pastikan pada bagian Use 1000 Separator, telah dicenterang. Dan pada bagian Decimal Place, ketikkan angka 0. Lalu Enter. Kemudian kita tutup menu Format Aksis, dengan kita klik tanda silang. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kita perhatikan di bawah title sumbu X, terdapat keterangan dari warna grafik batang, yaitu warna grafik berwarna biru untuk series 1, dan warna grafik berwarna orange untuk series 2. Kita akan mengganti keterangan tersebut, dengan cara, klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Select Data. Dan muncul kotak dialog Select Data Source. Lalu pada bagian Legend Entry Series, kita pilih Series 1. Lalu klik menu Edit. Lalu pada bagian Series Name, kita ketikkan penjualan tahun 2020. Lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih Series 2, lalu klik menu Edit, lalu pada bagian Series Name, kita ketikkan penjualan tahun 2021. Lalu klik OK, dan klik OK.
Maka keterangan mengenai warna grafik batang sudah sesuai, yaitu warna biru untuk tahun penjualan tahun 2020, dan warna orange untuk tahun penjualan tahun 2021. Demikian, tutorial Excel tingkat dasar bagian 12, dengan materi mengenai cara membuat grafik batang pada Excel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon untuk subscribe, like, share dan komen.